Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Vicky Effendi, SA MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, kami anggota kelompok 5 akan bersama-sama mempresentasikan mengenai materi Sistem Akuntansi Penerimaan Kas. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Yang pertama yaitu Syagita Griselda atau saya sendiri dengan nomor NPM akhir 20. Yang kedua ada Mariska Zulfianti dengan nomor NPM akhir 07. Selanjutnya ada Salwa Pakwita dengan nomor NPM akhir 017 dan Cindy Azara dengan nomor NPM akhir 026. Yang terakhir ada Yelira Enumbi dengan nomor NPM akhir 418. Deskripsi kegiatan. Untuk materi kali ini yaitu sistem akuntansi penerimaan kas terkhususnya tunai. Penjualan tunai adalah transaksi di mana pembeli harus membayar lebih dahulu, baru barang diserahkan. Setelah uang diterima, perusahaan mencatatnya sebagai pemasukan kas. Agar sistem ini aman dan akurat, perusahaan perlu menerapkan pengendalian internal, yang dimana ini mencakup uang tunai langsung disetor ke bank ataupun dicek oleh petugas lain, tidak hanya kasir saja. Dan yang kedua yaitu jika pembayaran pakai kartu kredit, maka harus dicatat dan melibatkan pihak bank penerbit kartu, seperti bunga ataupun potongan-potongan teman-teman. Baik, selanjutnya adalah penerimaan kas dari over the counter sale dan penerimaan kas dari credit card sale, di mana dua hal ini sebenarnya dua hal yang bersamaan dan saling bersangkutan, yang dimana ini perbedaan bagaimana sistemnya terjadi. Penerimaan kas dari over the counter sale ini biasanya pembeli datang langsung ke toko atau perusahaan, memilih barang, lalu membayarnya di kasir. Biasanya pembayaran bisa uang tunai, cek pribadi, kartu kredit, atau debit. Yang dimana ini nanti akan dilakukan langsung di kasir, contohnya seperti di Alfamart, Indomart, atau toko bangunan. Sedangkan penerimaan kas dari credit card sale ini biasanya metode di mana pembeli menggunakan kartu kredit untuk membayar, bukan uang tunai, yang dimana transaksinya akan dibayarkan melalui credit card yang nanti akan bersamai dengan bunga dari bank atau potongan dari bank, jadi tidak langsung masuk ke rekening perusahaan. Selanjutnya adalah penerimaan kas dari COD Sale. COD Sale ini lumayan familiar teman-teman di kalangan anak muda sekarang, yaitu lewat Shopee banyak fitur-fitur seperti COD. Nah, COD ini atau cash on delivery adalah metode penjualan di mana pembeli membayar saat barang tersebut diterima. Biasanya melalui jasa pengiriman seperti kantor pos ataupun kurir. Ini sering digunakan untuk menjangkau konsumen di daerah yang jauh atau belum terbiasa dengan pembayaran digital ataupun m-banking teman-teman. Biasanya ini di daerah-daerah yang agak pedalaman, maka COD ini biasanya sangat berguna. Nah, adapun prosedur singkat dari COD sale via pos ataupun kantor, biasanya yang pertama yaitu pembeli memesan barang lewat surat ataupun online. Lalu akan dilanjutkan oleh penjual. Penjual akan mengirim barang tersebut melalui kantor-kantor paket seperti JNT ataupun JNE disertai formulir bahwa paket tersebut merupakan paket COD. Lalu yang ketiga ada paket yang akan dikirim, di mana di step selanjutnya kantor tempat penerima paket tersebut akan diberitahu bahwa barang tersebut atau barang COD tersebut telah sampai. Lalu pembeli akan datang ataupun kurir akan mengantar barang tersebut. Sekaligus kurir akan menerima pembayaran dan pembeli pun mendapatkan barang tersebut. Lalu yang keenam yaitu kurir akan mengkonfirmasi bahwa COD ini berhasil. Lalu uang hasil dari COD ini akan diberikan langsung kepada penjual. Adapun fungsi yang terkait seperti fungsi penjualan yaitu seperti menerima orderan, lalu fungsi kas seperti menerima kas dari pembeli untuk pencatatan. Selanjutnya ada fungsi gudang yang menyiapkan barang yang biasanya ingin dibeli, mengeluarkan atau memasukkan. Setelah itu fungsi pengiriman untuk membungkus dan menyerahkan barang tersebut ke pembeli. Lalu yang terakhir ada fungsi akuntansi yaitu pencatatan transaksi atas penjualan ataupun pembelian. Selanjutnya adalah informasi yang dibutuhkan oleh manajemen dari penjualan tunai. Di sini ada 7 informasi yang dibutuhkan oleh manajemen. Mengapa manajemen membutuhkan informasi-informasi ini? Biasanya informasi-informasi yang digunakan terkait kuantitas, nama, alamat pembeli, jumlah harga, dan jumlah kas yang diterima, serta jumlah pendapatan, dan lain-lain ini. Informasi ini biasanya digunakan oleh manajemen untuk menilai performa dari bisnis ini secara real time. Bagaimana kelangsungan dari bisnis ini. Setelah itu mengambil keputusan yang berbasis data. Ini akan menjaga agar tidak ada kesalahan keputusan yang diambil oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu menghindari penyimpangan ataupun kecurangan keuangan. Ini meminimalisir adanya fraud. Selanjutnya ada menyusun strategi pemasaran dan produksi ke depan, di mana mereka harus bisa planning apakah ada penambahan pada bahan baku,
apakah ada penambahan pada harga pokok ataupun ada penambahan-penambahan lainnya dalam perusahaan. Ini agar bisa terjadi improvement terhadap perusahaan yang mereka bikin. Selanjutnya, saya akan membahas dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Nah, apa sih dokumen itu? Nah, dokumen itu adalah alat bukti tertulis dalam setiap tahapan proses penjualan, di mana tujuannya itu untuk menjaga keakuratan dan keabsahan transaksi. Nah, apa saja sih dokumen yang akan digunakan? Nah, yang akan digunakan ini ada 7, yaitu yang pertama ada faktur penjualan tunai, di mana faktur penjualan tunai ini merupakan bukti bahwa pembeli telah membeli dan membayar barang secara tunai. Faktur ini dibuat oleh bagian penjualan dan menjadi dasar penyerahan barang. Lalu yang kedua ada pita register kas, di mana pita register kas ini dihasilkan dari mesin kasir yang menunjukkan jumlah uang yang diterima. Pita ini juga berfungsi sebagai bukti untuk akuntansi bahwa kas telah masuk. Nah, selanjutnya ada yang ketiga, ada credit card sales slip, di mana dokumen ini merupakan transaksi yang menunjukkan pembayaran dilakukan dengan kartu kredit. Slip ini akan diserahkan ke bank untuk mendapatkan dana dari transaksi tersebut. Lalu yang keempat, ada faktur penjualan COD, di mana jika pembayaran dilakukan saat barang diterima oleh pembeli, maka faktur ini mencatat jumlah yang harus dibayar dan menjadi bukti bagi penjual. Nah, yang kelima ada bill of lading, di mana dokumen dari jasa pengiriman atau angkutan umum sebagai bukti bahwa barang telah dikirim. Biasanya digunakan saat pengiriman barang luar kota ataupun luar pulau. Lalu yang keenam ada bukti setor bank, di mana bukti tertulis bahwa uang tunai hasil penjualan telah disetorkan ke bank oleh bagian kasir. Biasanya dibuat rangkap 3 dan dibubuhi oleh cap bank. Nah, yang terakhir atau yang ketujuh yaitu rekapitulasi beban pokok penjualan atau HPP, di mana ringkasan berapa biaya modal dari barang-barang yang sudah terjual. Dokumen ini digunakan untuk mencatat pengurangan nilai persediaan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang 5 catatan akuntansi yang akan digunakan. Yang pertama ada jurnal penjualan, di mana ini akan mencatat setiap penjualan tunai yang terjadi selama periode tertentu. Jurnal ini tuh penting untuk menghitung pendapatan usaha. Lalu yang kedua ada jurnal penerimaan kas, di mana ini akan digunakan untuk mencatat semua uang tunai, cek, atau transfer yang masuk ke perusahaan. Semua sumber kas dicatat di sini. Lalu yang ketiga ada jurnal umum, di mana ini akan dipakai untuk mencatat transaksi khusus seperti pencatatan, HPP, beban, atau koreksi. Ini jurnal juga serbaguna untuk transaksi non-rutin. Lalu yang keempat ada kartu persediaan, di mana ini akan mencatat pengurangan persediaan barang setelah terjadi penjualan. Kartu ini juga digunakan untuk menghitung nilai barang yang tersisa di gudang. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu kartu gudang, di mana kartu gudang ini dicatat oleh bagian gudang untuk mengawasi keluar masuknya barang secara fisik. Jumlah barang yang keluar harus cocok dengan yang selanjutnya ada jaringan prosedur yang membentuk sistem. Nah, ini tuh ada 7 prosedur ataupun langkah-langkah, di mana saya akan membahas satu-satu. Dimulai dari prosedur order penjualan, yaitu yang pertama, di mana pembeli memesan barang, lalu bagian penjualan membuat faktur penjualan tunai. Faktur ini juga menjadi dasar bagi proses berikutnya seperti pembayaran dan pengiriman. Lalu ada yang kedua, yaitu prosedur penerimaan kas, di mana kasir ini menerima pembayaran dari pembeli baik berupa uang tunai, cek, maupun kartu. Setelah itu, faktur diberi cap lunas dan diserahkan ke bagian pengiriman. Yang ketiga, ada prosedur penyerahan barang, di mana barang disiapkan oleh gudang dan diserahkan oleh bagian pengiriman kepada pembeli. Penyerahan ini dilakukan hanya setelah ada bukti pembayaran. Yang keempat, ada prosedur pencatatan penjualan tunai, di mana bagian akuntansi mencatat penjualan ke dalam jurnal penjualan dan mengurangi jumlah persediaan di kartu. Ini untuk memastikan bahwa laporan penjualan dan persediaan itu akurat. Lalu yang kelima ada prosedur penyetoran kas ke bank, di mana semua kas yang diterima dari pembeli disetorkan oleh kasir ke bank. Penyetoran ini dilakukan setiap hari atau keesokan harinya agar tidak terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan. Yang keenam ada prosedur pencatatan penerimaan kas, di mana setelah uang disetor ke bank, bagian akuntansi mencatatnya ke jurnal penerimaan kas. Catatan ini menunjukkan bahwa kas perusahaan telah bertambah. Yang ketujuh atau yang terakhir
prosedur pencatatan beban pokok penjualan, di mana bagian akuntansi mencatat biaya modal atau HPP dari barang yang dijual. Pencatatan ini penting untuk menghitung laba kotor perusahaan. Shalom, di sini saya akan menjelaskan unsur pengendalian internal. Itu ada 3 bagian. Jadi yang pertama itu organisasi. Dalam organisasi itu ada 3 bagian. Jadi yang pertama, fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas. Fungsi penjualan yang merupakan fungsi operasi harus dipisahkan dari fungsi kas yang merupakan fungsi penyimpanan. Lalu yang kedua, fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Berdasarkan unsur sistem pengendalian internal yang baik, fungsi akuntansi harus dipisahkan dari kedua fungsi pokok yang lain, fungsi operasi dan fungsi penyimpanan. Lalu yang ketiga, transaksi penjualan tunai harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. Dengan dilaksanakannya setiap transaksi penjualan tunai oleh berbagai fungsi tersebut, akan tercipta adanya pengecekan internal pekerjaan setiap fungsi tersebut oleh fungsi lainnya. Lalu yang kedua, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Itu ada 6. Yang pertama, penerimaan order dari pembelian diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir faktur penjualan tunai. Faktur penjualan tunai harus diotorisasi oleh fungsi penjualan agar menjadi dokumen yang sah. Yang kedua, penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi penerimaan kas dengan cara membubuhkan cap lunas pada faktur penjualan tunai dan penempelan pita register kas pada faktur tersebut. Lalu yang ketiga, penjualan dengan kartu kredit bank didahului dengan permintaan otorisasi dari bank penerbit kartu kredit. Masalah yang dihadapi oleh market dalam penjualan dengan kartu kredit adalah penentuan alat yang dibutuhkan pemegang kartu kredit. Lalu yang keempat, penyerahan barang diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara membubuhkan tab sudah diserahkan pada faktur penjualan tunai. Yang kelima, pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus didasarkan atas dokumen sumber yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Lalu yang keenam, pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus dilakukan oleh karyawan yang diberi kewenangan untuk melaksanakannya. Setiap pencatatan ke dalam akuntansi harus dilakukan oleh karyawan yang diberikan wewenang untuk mengubah catatan akuntansi tersebut. Selanjutnya yang ketiga itu praktik yang sehat. Itu ada 3. Yang pertama, faktur penjualan tunai bernomor urut tercetak dalam pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Yang kedua, jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai di sektor seluruhnya ke bank pada hari yang sama dengan transaksi penjualan tunai harus hari kerja berikutnya. 3. Penghitungan saldo kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik dan secara mendadak oleh fungsi pemeriksa internal. Lalu selanjutnya bagian ngalir dokumen berbagai sistem penerimaan kas. Itu yang nomor 1, overtake consider sale. Bagian jurnal melakukan pencatatan transaksi sebanyak 2 kali. Jadi yang pertama, berdasarkan faktur penjualan tunai yang dilampirkan dengan pita register kas, bagian jurnal mencatat transaksi overtake consider sale ke dalam jurnal penjualan dengan jurnal sebagai berikut: penjualan tunai pada sisi kredit debit dan pendapatan penjualan di kredit. Lalu yang nomor 2, berdasarkan bukti sektor bank yang diterima dari bagian kas, bagian jurnal mencatat penerimaan kas dari overstay coaster sale di dalam jurnal penerimaan kas dengan jurnal sebagai berikut: kas pada debit, penjualan tunai pada kredit. Selanjutnya 2, cash on delivery sale. Lembar ke-1 diserahkan kepada pedagang Q, lembar kedua disimpan dalam arsip perusahaan angkutan umum sebagai dokumen bukti telah diserahkan barang kepada pedagang.
Lembar ketiga dikirimkan oleh bagian pengiriman ke bagian order penjualan untuk memberitahukan bahwa bagian pengiriman telah melaksanakan pengiriman sesuai dengan informasi yang tercantum dalam faktur penjualan COD. Lembar keempat, arsip bagian pengiriman menurut tanggal pengiriman yang dilaksanakan. Lalu yang ketiga, itu credit card sale. Dilakukan melalui daftar hitam yang diterbitkan oleh bank penerbit kartu kredit atau melalui otorisasi online langsung dari bank. Credit card sale skip disetorkan ke bank oleh perusahaan. Rekening giro perusahaan akan dikreditkan oleh bank. Nominal yang dikreditkan adalah nilai credit card sale skip dikurangi dengan credit card fee. Oke, selanjutnya mengenai sistem penerimaan kas dari piutang. Untuk menjamin penerimaan kas oleh perusahaan, sistem penerimaan kas ini mengharuskan dua hal. Yang pertama, debitur melakukan pembayaran melalui cek atau dengan memindah bukukan rekening bank atau giro biliet. Jadi jika perusahaan ini hanya menerima kas dari cek debitur yang ceknya itu atas nama perusahaan dan juga dengan pemindah bukuan, maka dapat menjamin kas ini dapat diterima perusahaan masuk ke rekening bank dari perusahaan. Lalu yang kedua, kas yang diterima dalam bentuk cek dari debitur ini segera disetorkan ke bank dengan jumlah tetap. Selanjutnya mengenai cancel check. Cancel check sendiri adalah cek yang telah digunakan untuk membayar dan oleh penerima cek ini telah diuangkan dan dicairkan ke bank. Penerapan cancel check di Amerika ini berbeda dengan Indonesia. Di Amerika, dokumen ini akan dikembalikan ke nasabah yang mengeluarkan cek untuk bukti diterimanya pembayaran oleh pihak yang namanya ini tercantum dalam cek. Jadi sistem perbankan ini tuh lebih lancar karena pihak pembayar ini dijamin oleh sistem perbankan bahwa uang yang dibayarkan ini akan diterima pihak yang dituju oleh pembayar. Lalu pihak pembayar ini dijamin juga memperoleh bukti penerimaan kas dari pihak yang dibayar berupa cancel check yang dapat disimpan sebagai arsip pembayaran. Lalu pihak yang dibayar juga tidak perlu membuatkan bukti penerimaan kas seperti kwitansi. Sedangkan cancel check di Indonesia ini sistem perbankannya tidak mengembalikan cancel check kepada nasabah yang mengeluarkan cek. Karena itu pihak seperti pemasok itu diwajibkan untuk membuat bukti berupa kwitansi sebagai bukti bahwa pembayar ini telah melakukan pembayaran cek. Selanjutnya mengenai fungsi terkait, yaitu ada 5. Yang pertama, fungsi sekretariat yang bertanggung jawab pada penerimaan cek dan surat pemberitahuan melalui pos dari para debitur serta membuat daftar surat pemberitahuan. Lalu yang kedua, ada fungsi penagihan yang bertanggung jawab untuk melakukan penagihan kepada debitur perusahaan berdasarkan daftar piutang yang ditagih, di mana daftar itu dibuat oleh fungsi akuntansi. Lalu fungsi kas bertanggung jawab dalam penerimaan cek dari fungsi sekretariat atau fungsi penagih serta menyetorkan kas yang diterima ke bank dalam jumlah yang tetap. Lalu fungsi akuntansi ini bertanggung jawab untuk mencatat penerimaan kas dari piutang ke dalam jurnal penerimaan kas dan berkurangnya piutang ke dalam kartu piutang. Sedangkan fungsi penerimaan intern itu bertanggung jawab untuk melaksanakan perhitungan kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik dan melakukan rekonsiliasi bank untuk mengecek ketelitian catatan kas yang diselenggarakan fungsi akuntansi. 4 dokumen yang digunakan. Yang pertama adalah surat pemberitahuan yang dibuat oleh debitur untuk memberitahu pembayaran telah dilakukan, bisa berupa tembusan bukti kas keluar yang disertakan cek yang dikirim melalui penagih perusahaan atau pos. Yang kedua ada daftar surat pemberitahuan yang dibuat oleh fungsi sekretariat atau fungsi penagih yang merupakan rekapitulasi penerimaan kas. Jadi jika penerimaan kas melalui pos, sehingga fungsi sekretariat ini membuka amplop dan memisahkan surat pemberitahuan dengan cek lalu membuatkan dokumen setiap hari. Sedangkan apabila melalui penagih perusahaan, maka dokumen ini akan dikirim ke fungsi kas untuk kepentingan pendukung bukti setor bank, dan oleh fungsi akuntansi ini dilakukan pencatatan penerimaan kas dalam jurnal penerimaan kas. Lalu ada bukti setor bank yang dibuat oleh fungsi kas sebanyak 3 lembar sebagai bukti penyetoran uang dari piutang ke bank. Lalu ada kwitansi di mana bukti pembayaran kas yang dibuat perusahaan bagi para debitur yang telah melakukan pembayaran utang mereka. Selanjutnya ada unsur pengendalian internal organisasi, di mana yang pertama fungsi akuntansi ini harus terpisah dari fungsi penagih dan penerimaan kas, karena fungsi penagih ini kan bertanggung jawab untuk menagih dan menerima cek
atau uang tunai dari debitur, sedangkan fungsi penerimaan kas ini melakukan endorsement check dan menyetorkan cek maupun uang hasil penagihan ke rekening giro perusahaan di bank. Lalu yang kedua, fungsi penerimaan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi, karena fungsi akuntansi jika digabungkan dengan penerimaan kas akan mungkin adanya penggunaan kas yang diterima dari debitur untuk kepentingan sendiri ataupun menutupi kecurangan dengan memanipulasi catatan kepada debitur. Lalu ada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang pertama, debitur diminta melakukan pembayaran dalam bentuk cek atas nama dan dengan cara memindah bukukan atau giro biliet. Hal ini dilakukan untuk menjamin pembayaran masuk ke rekening giro perusahaan. Yang kedua, fungsi penagihan ini melakukan penagihan hanya atas dasar daftar piutang yang harus ditagih, di mana dibuat oleh fungsi akuntansi. Lalu pengkreditan akun pembantu piutang oleh fungsi akuntansi atau bagian utang ini harus didasarkan atas surat pemberitahuan yang berasal dari debitur. Selanjutnya yaitu ada praktik yang sehat, di mana ada 3 poin. Yang pertama yaitu hasil perhitungan kas direkam dalam berita acara perhitungan kas dan disetor penuh ke bank dengan segera. Yang kedua ada para penagih dan kasir harus diasuransikan. Yang ketiga ada kas dalam perjalanan harus diasuransikan. Itu ada bagian alir dokumen sistem penerimaan kas dari piutang. Ada 3 cara, yaitu ada melalui penagihan perusahaan. Nah, menurut sistem pengendalian internal yang baik, semua penerimaan kas dari debitur harus dalam bentuk cek atas nama atau giro biliet. Nah, penerimaan kas dari piutang melalui penagihan perusahaan ini dilaksanakan dengan prosedur yang pertama yaitu bagian piutang memberikan daftar piutang yang sudah saatnya ditagih kepada bagian penagihan. Yang kedua yaitu bagian penagihan mengirimkan penagih yang merupakan karyawan perusahaan untuk melakukan penagihan kepada debitur. Yang ketiga yaitu bagian penagihan menerima cek atas nama dan surat pemberitahuan dari debitur. Yang keempat yaitu bagian penagihan menyerahkan cek kepada bagian kasa. Yang kelima yaitu bagian penagihan menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang untuk kepentingan posting ke dalam kartu piutang. Yang keenam yaitu bagian kasa mengirimkan kwitansi sebagai tanda penerimaan kas kepada debitur. Yang ketujuh yaitu bagian kasa menyetorkan cek kepada bank setelah cek atas cek tersebut dilakukan endorsement oleh pejabat yang berwenang. Yang kedelapan yaitu bank perusahaan melakukan clearing atau cek tersebut ke bank debitur. Bagian jurnal mencatat penerimaan kas dari piutang melalui penagih perusahaan ini di dalam jurnal penerimaan kas yaitu berdasarkan bukti setor bank. Nah, jurnal yang dibuat oleh bagian jurnal yaitu adalah kas pada piutang usaha. Yang kedua yaitu melalui pos. Sistem penerimaan kas dari piutang melalui pos dilaksanakan dengan prosedur. Yang pertama yaitu bagian penagihan pengirim faktur penjualan kredit kepada debitur pada saat transaksi penjualan kredit terjadi. Yang kedua yaitu debitur mengirimkan cek atas nama yang dilampiri surat pemberitahuan melalui pos. Yang ketiga yaitu bagian sekretaris menerima cek atas nama dan surat pemberitahuan dari debitur. Yang keempat yaitu bagian sekretaris menyerahkan cek kepada bagian kasa. Yang kelima yaitu bagian sekretaris menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang untuk kepentingan posting ke dalam kartu piutang. Yang keenam yaitu bagian kasa mengirimkan kwitansi kepada debitur sebagai tanda terima pembayaran dari debitur. Yang ketujuh yaitu bagian kasa menyetorkan cek ke bank setelah cek atas cek tersebut dilakukan endorsement oleh pejabat yang berwenang. Yang kedelapan yaitu bank perusahaan melakukan clearing atau cek tersebut ke bank debitur. Itu melalui lockbox collection plan. Nah, penerimaan kas dari piutang melalui lockbox collection plan ini dilaksanakan dengan prosedur. Yang pertama, bagian penagihan mengirimkan faktur penjualan kredit kepada debitur pada saat transaksi penjualan kredit terjadi. Yang kedua yaitu debitur melakukan pembayaran utangnya pada saat faktur jatuh tempo dengan mengirimkan cek dan surat pemberitahuan ke PO Box di kota terdekat. Yang ketiga yaitu bank membuka PO Box dan mengumpulkan cek dan
surat pemberitahuan yang diterima oleh perusahaan. Yang keempat yaitu bank membuat daftar surat pemberitahuan. Dokumen ini dilampiri dengan surat pemberitahuan dikirimkan oleh bank ke bagian sekretaris. Yang kelima yaitu bank mengurus cek clearing. Yang keenam yaitu bagian sekretaris menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang untuk mengkredit akan pembantuan piutang debitur yang bersangkutan. Yang ketujuh yaitu bagian sekretaris menyerahkan daftar surat pemberitahuan ke bank ke bagian kasa. Yang kedelapan yaitu bagian kasa menyerahkan daftar surat pemberitahuan ke bagian jurnal untuk dicatat di dalam jurnal penerimaan kas.